Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 133-134. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah, cepat-cepatlah untuk menuju pintu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersegeralah untuk memposisikan diri, keluarga, di jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menciptakan surga seluas langit dan bumi yang hanya diperuntukkan bagi manusia-manusia yang mau dan mampu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu yang pertama, orang yang selalu mau dan mampu berinfak, mengeluarkan sebagian rizki yang diberikan Allah, baik dalam kondisi dia sedang kekurangan, apalagi dalam kondisi sedang berlebih. Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang yang selalu mau dan mampu mengendalikan, menguasai emosi, amarah, nafsunya. Wal 'afina 'anin nas. Yang selanjutnya, orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu mau dan mampu memaafkan sesamanya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, orang yang seperti itulah orang yang ihsan, dan orang yang ihsan itu
sangat disayang dan disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallah, maha benar Allahul Azim, yang maha agung dengan segala firman-Nya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali, amma ba'du. Yang pertama dan terutama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan marilah bersyukurnya kita dengan cara kita gunakan, kita manfaatkan semua dan segala kenikmatan Allah hanya untuk semakin ingat, semakin dekat, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara bersyukur yang demikianlah, sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur dengan benar, maka Allah akan selalu menambah dan menumbuhkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi barang siapa yang nikmat-nikmat itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan di jalan Allah, kufur nikmat, ingatlah siksa Allah amat pedih. Na'udzubillah. Saudara-saudaraku seiman, seperjuangan menegakkan kebenaran, alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan di bulan Syawal. Izinkan diri kami menyampaikan tazkir, pengingat untuk diri sendiri, dan mudah-mudahan ada gunanya bagi saudara-saudara semuanya. Syawal. Syawal adalah suku kata dalam bahasa Arab yang makna aslinya adalah ekor yang naik ke atas. Kalau dalam bahasa ngapaknya itu buntut sing jentir maring dhuwur. Kalau di tanah Arab, yang dimaksud Syawal di sini adalah ekor yang naik ke atas bagi si onta atau si kuda. Sebagai pertanda, di saat Syawal, di saat ekor sudah naik ke atas, buntutin jentir jentar, maka yang terjadi adalah persiapan untuk berlari lebih kencang, kesiapan untuk lebih bergerak cepat, bersemangat, ada giroh yang meningkat untuk meningkatkan amal ibadah. Karena Syawal ini diawali dengan Ramadan. Sehingga diharapkan setelah kita digembleng, ditempa, dilatih, dibiasakan sebulan di bulan suci Ramadan, bagaimana kita saum. Saum itu artinya adalah menahan, mengendalikan, menguasai nafsu, keinginan. Maka diharapkan pada saat masuk ke dalam bulan Syawal, ada perubahan pada mindset, pada pola pikir kita, yang akhirnya kita akan mampu menggerakkan seluruh komponen diri kita untuk bergerak lebih cepat, lebih bersemangat di dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Itulah hakikat makna Syawal yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang semoga dibahagiakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan diri kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Di bulan Syawal ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala di bulan Syawal kita masih dihidupkan Allah,
kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan kehidupan, kemudian kita bertemu dengan siapapun, maka Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada kita untuk saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau di Indonesia ditambahi doa minal aidin wal faizin. Apa maknanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita saling mendoakan agar segala dan semua peribadatan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita wujudkan dalam bentuk ibadah itu diterima oleh Allah, tercatat sebagai amal soleh, amal ibadah kita yang akan menjadi bekal yang berguna nanti pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin. Ini di Indonesia ditambahi doa minal aidin. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang yang mau dan mampu kembali. Aid. Mampu mengembalikan seluruh potensi diri kita untuk apa? Aidul Fitri. Kembali ke fitrah. Kembali yang sebenarnya. Fitrah. Norma tatanan hidup yang sebenarnya. Itulah fitrah. Sehingga diharapkan setelah digembleng sebulan di bulan Ramadan, maka kita diharapkan minal aidin. Menjadi manusia-manusia yang mampu kembali. Aidul Fitri. Kembali ke fitrah. Kembali ke tatanan yang sebenarnya. New norm. Hidup dengan norma baru. Hidup dengan aturan dan tatanan baru yang merubah semua yang sudah terjadi menjadi much more better. Menjadi hidup yang lebih benar, lebih baik, lebih cerdas, dan lebih bijak di dalam menyelesaikan sisa kehidupan. Itulah hakikat Syawal. Di samping minal aidin wal faizin. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah dalam golongan manusia-manusia yang faizin. Beruntung, sukses, menang. Menang karo siapa? Menang dengan siapa? Apakah hidup ini pertarungan? Iya. Life is struggle, be hero, and warrior. Salah satu fitrah kehidupan kita, hidup ini adalah struggle, hidup ini adalah pertarungan, perjuangan, jihad panjang. Maka kita harus mampu memposisikan diri, be hero and warrior. Menjadi pahlawan dan pejuang. Menjadi pahlawan, menjadi manusia-manusia yang selalu perilakunya berorientasi pahala. Pahlawan. Orang yang banyak pahala. Pahlawan. Ini dalam bahasa keseharian. Tapi kalau diure itu pahlawan. Dermawan. Orang yang suka berderma. Banyak berderma. Jadi kalau pahlawan berarti orang yang banyak pahala. Kemudian, and warrior. Hidup ini kita harus memposisikan menjadi pejuang. Pejuang yang ciri khasnya adalah selalu ikhlas dan pantang menyerah di dalam memperjuangkan diri, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pejuang sejati, mujahid sejati. Itulah kata indah yang selalu mengiringi kita semua. Kata-kata indah yang selalu ada di bulan Syawal, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin.
Saudara-saudaraku semua, saya doakan semuanya, sekeluarga besar kita semua, semoga kita semua tergolong ke dalam yang taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Inilah makna Syawal yang sebenarnya. Yang naudzubillah kebanyakan pada kehidupan kita, kita lihat di keseharian kita. Syawal itu diplesetkan, Syawal kembali asal. Syawal kembali tidak ke masjid. Syawal kembali tidak baca Quran. Syawal kembali kita tidak sholat malam. Syawal kembali kita tidak infak sedekah. Ini makna yang salah, kaprah. Seakan-akan kalau bulan Syawal semua bebas, free. Untuk itu marilah. Ya sudah, let is gone be bygone. Make that time and the future much more better. Marilah di bulan Syawal ini, kita rubah mindset, kita rubah pola pikir kita. Kita rubah pola pandang dalam kita berkehidupan. Untuk apa? Much more better. Untuk kita mampu menyelesaikan hidup ini, yang semoga kita masih diberi kesempatan lama hidup di dunia ini. Untuk apa? Much more better. Hidup yang lebih benar, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih cerdas, hidup yang lebih bijak, dan bersemangat fi sabilillah, selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebetulnya hakikat Syawal. Artinya bulan di mana kita starting point. Ada momentum yang indah di bulan Syawal ini. 11 bulan berikutnya wabalighna Ramadan, semoga kita nanti dipertemukan kembali dengan Ramadan. Selama 11 bulan kita betul-betul membuktikan diri kepada Allah bahwa saum Ramadan yang kita lakukan kemarin sebulan itu berbuah indah. Buahnya adalah la'allakum tattaqun. Di mana tadi di surat Al-Imran 133, uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, orang bertakwa itu yang bagaimana? Alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra. Orang yang selalu berinfak, mampu bersedekah di saat sempit, apalagi di saat lapang. Wal kadiminal ghaid. Menjadi manusia yang memiliki kemampuan prima untuk mengendalikan, menguasai amarah, mengendalikan, menguasai nafsu, keinginan, dan emosi kita, perasaan kita. Dan yang selanjutnya, orang bertakwa itu adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Manusia-manusia yang selalu memiliki naluri berbuat ihsan. Sebetulnya yang dimaksud ihsan ya yang tadi urut-urutannya yang sudah di depan. Orang yang selalu berbuat sesuatu yang indah. Indah dan disukai oleh Allah. Itu namanya ihsan. Makna dasarnya ihsan adalah memikirkan, mengatakan, melakukan segala hal dengan prinsip sedang dilihat Allah, meskipun tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Itulah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat suka, Allah sangat sayang kepada kita pada saat kita, keluarga kita, komunitas kita, semua di sekeliling kita mampu berbuat ihsan. Berbuat yang indah dan diridhoi, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tadzkir di bulan Syawal. Mudah-mudahan renungan Syawal ini menjadi bahan bagi kita semua untuk menata diri, untuk melanjutkan kehidupan. Kehidupan yang lebih benar, kehidupan yang lebih baik,
kehidupan yang lebih bersemangat berprestasi, kehidupan yang lebih membuat bahagia siapapun. Amin ya rabbal alamin. Marilah saudara-saudaraku semua, masih terkait dengan kehadiran COVID-19, apalagi sekarang ada istilah new normal. Sebetulnya itu salah kaprah, bukan new normal sebetulnya, tapi new norm. Bagaimana kita melanjutkan hidup seperti biasa dengan norma baru. Maka marilah di Syawal ini kita lebih PHBS, kita memiliki pola hidup yang bersih dan sehat, kita disiplin masker by out home, selalu pakai masker di saat kita keluar rumah, kemudian selalu physical social distancing, selalu jaga jarak, sesering mungkin cuci tangan sebelum dan sudah aktivitas. Insya Allah dengan kita disiplin protap COVID-19, maka kita akan bisa mengatasi, kita akan bisa selalu survive, kita selalu bertahan di tengah badai COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. COVID-19 kif, mudah-mudahan Allah segera menghentikan dan kemudian Allah segera memberikan kondisi kepada kita untuk bisa hidup normal, hidup seperti biasa, hidup untuk semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.